Hello Indonesia, don't forget to subscribe QM Talk channel. Halo Sobat Kimung, Bang Jali di sini ngebahas Piala Dunia. Ya, bener banget, tanggal 20 November 2022 Piala Dunia akan segera dimulai, tepatnya jam 11 malam, yaitu untuk pertandingan pembukanya sendiri, itu tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Jadi Bang Jali bikin video untuk ngebahas tiap-tiap pertandingannya, ya kan. Jadi nanti ada ulasan, review, itu ngebahas pertandingan yang telah berakhir dan juga analisa atau preview lah ya, seperti ini preview yang akan memprediksi kira-kira jalannya pertandingan Piala Dunia yang akan bertanding bagaimana sih, seperti itu. Sebelum masuk ngebahas ngebahas Qatar dan Ekuador, Bang Jali mau ngingetin bahwa QM Talk Channel akan ngadain kuis, itu hadiah sebesar Rp500.000 untuk Sobat Kimung yang berhasil tebak dua tim yang akan berlaga di laga final nanti pada tanggal 18 Desember 2022. Caranya buat Sobat Kimung yang mau ikutan kuis, gampang banget, cukup cek link di deskripsi video, itu nanti Sobat Kimung bisa klik, lalu isi nama, nomor HP, nama akun atau email yang subscribe QM Talk Channel, lalu tebak dua tim yang menurut Sobat Kimung akan bertanding di laga final. Contohnya misalnya Bang Jali prediksi Argentina sama Brazil, lalu tebak skornya. Nah, skornya sendiri yang dinilai hanya sampai menit 90, karena yang namanya laga final itu bisa sampai perpanjangan waktu atau bahkan sampai adu penalti. Jadi yang dianggap berlaku hanya sampai menit 90. Jadi skornya bisa imbang ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertandingannya, itu antara Qatar sama Ekuador. Nah, kalau Sobat Kimung yang suka bola maupun yang gak suka bola pasti ngelihat Qatar sama Ekuador jelas tim yang apa ya, nggak punya kualitas ya, biasa aja lah, mediocre seperti itu. Sedang Qatar sendiri ini Piala Dunia pertamanya, itu pun lolos juga karena sebagai tuan rumah, karena sebelum-sebelumnya nggak pernah lolos Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Sedangkan Ekuador sudah beberapa kali masuk Piala Dunia. Dia berasal dari benua Amerika Latin ya, atau Amerika Selatan. Dia lolos mewakili Amerika Selatan bersama Argentina, Brazil, dan juga Uruguay. Jadi ada 4 negara dari Amerika Latin. Kalau kita lihat dari sisi skuadnya ya, dari pemain-pemainnya itu dari Qatar sendiri, itu Sobat Kimung bisa lihat ya, itu rata-rata kalau dilihat dari nama klubnya itu nama klub-klub Timur Tengah lah, pakai bahasa al-al kayak gitu. Jadi rata-rata pemainnya ini masih main di liga lokal atau liga Qatar itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita, bahkan Bang Jali aja nggak pernah nonton ya pertandingan timnas Qatar atau bahkan pemainnya, jadi bisa dinilai dari skuad ini kualitasnya masih kualitas Asia lah, atau kualitas Qatar apa Timur Tengah itu sendiri, karena nggak ada pemainnya yang main di Eropa seperti itu. Sedangkan Ekuador itu kalau kita lihat dari skuadnya itu ada beberapa pemain yang memang main di Liga Eropa ya, itu kayak ada yang main di Bayer Leverkusen, ada yang main di Brighton tuh Liga Inggris, dan juga ada yang main di Liga Spanyol juga, Valladolid. Tapi yang cukup punya nama ya Bang Jali tahu, itu ada strikernya namanya Enner Valencia, itu main di Fenerbahce Liga Turki, sebelumnya pernah main di Liga Inggris ya. Itu yang Bang Jali tahu sih, karena dia di Piala Dunia sebelumnya berhasil apa ya, menampilkan performanya ya, sehingga jadi dilirik sama tim-tim Eropa. Sisanya sih ada yang main di liga lokal juga, ada yang main di liga Amerika juga bahkan kayak gitu. Jadi secara skuad, secara kualitas Ekuador berada di atas sedikit lah, dari Qatar itu sendiri. Tapi ini ada yang menarik ya, karena belakang ini ada yang lagi hangat beritanya bahwa Qatar diduga melakukan penyuapan kepada 8 pemain Ekuador sebesar 7,4 juta US dollar supaya mengalah pada pertandingan pembuka kali ini, agar Qatar bisa menang. Jadi skenario-nya adalah
Qatar meminta supaya mereka bisa menang 1-0 dan golnya itu diciptakan di babak kedua. Ini menurut berita dari media barat itu Marca, dikutip dari diduga ada pakar politik di Timur Tengah lah memprediksi Qatar eh, melakukan suap seperti itu. Jadi skenario seperti itu. Ini sangat disayangkan sekali karena Qatar sendiri Piala Dunia kali ini sudah sangat kontroversial ya, terutama dari diduga melakukan suap juga supaya FIFA bisa memilih Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Begitupun ada isu yang bahwa Qatar tidak membayar upah para tenaga kerja imigran dalam pembangunan stadion Qatar dan juga ada korban jiwanya. Begitupun ada isu dilarangnya LGBT, jelas kalau kita sebagai muslim juga ikut menolak melarang LGBT dan juga larangan-larangan lainnya dan juga persiapannya yang kurang matang karena isunya akomodasi transportasinya belum siap, tempat penginapannya buat turis dan supporter belum siap juga. Jadi makin menambahlah kontroversial si Qatar ini sendiri seperti itu. Semoga aja pertandingan tidak berjalan sesuai yang diprediksi tadi bahwa Qatar akan menang 1-0. Cuman kalau dari prediksi Bang Jali sendiri seharusnya Ekuador bisa menang sih. Meskipun sejarah berbicara bahwa yang namanya tuan rumah pada pertandingan pembuka di Piala Dunia tidak pernah kalah. Contoh Rusia pada Piala Dunia 2018 juga tidak kalah, bahkan menang. Brazil 2014 juga menang. Afrika Selatan 2010 imbang dan Jerman 2006 juga menang. Jadi sejarahnya seperti itu. Cuman jelas secara kualitas seharusnya Ekuador tetap bisa menang. Nah, ya paling itu aja sih dari Bang Jali. Nantinya akan bikin video diusahakan setiap hari ngebahas tiap-tiap tandingannya dan juga prediksi pertandingan-pertandingan yang akan bertanding karena pertandingan di nanti malam cuma satu, jadi yang kita bahas cuma satu pertandingan saja. Oke Sobat Kimung, jangan lupa share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe dan juga kasih komentar supaya kontennya QM Talk Channel makin berkembang juga. Ikutin juga kuisnya dan insya Allah Bang Jali terutama dan mungkin Om Kimung kalau bisa gabung bikin konten tentang Piala Dunia bisa ikut sharing. Ditonton terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.